Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Putri Adelia dengan NIM 2102686 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat kelas 2B. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Regulasi Diri Terhadap Tingkat Kecerdasan Emosional Siswa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Daris Hadianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membantu dan membimbing saya dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Pada kesempatan kali ini, saya memiliki 4 topik utama yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Salah satu kompetisi yang dapat membantu siswa dalam menempatkan dan menyadari keadaan emosinya dengan baik ialah memiliki pengendalian diri yang baik. Saat ini, masih banyak siswa yang sering merasa bosan dan terbebani akibat banyaknya tuntutan dan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah. Berdasarkan hasil survei remaja di Desa Warungdowo, dengan jumlah remaja sekitar 200 orang, rentang usianya 15-17 tahun, didapatkan informasi bahwa remaja di sana pernah bolos sekolah, pernah merokok di sekolah, mengikuti tawuran, minum minuman alkohol, bahkan sampai mengkonsumsi obat-obatan ataupun pil terlarang. Hal tersebut terjadi karena siswa di sana tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya dengan baik, sehingga mudah terpengaruh oleh arus negatif di luaran sana. Winnie dan Santrok pada tahun 2007 mengemukakan bahwa salah satu karakteristik dari regulasi diri adalah dapat menyadari keadaan emosinya dan memiliki strategi untuk mengelola emosinya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek regulasi diri, terdapat aspek emosi yang melatar belakanginya. Dengan adanya kecerdasan emosional, siswa dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat. Kondisi siswa yang tidak memiliki sikap untuk mengontrol dan mengendalikan diri dalam kegiatan belajar sejalan dengan kecerdasan emosi rendah yang dimiliki oleh siswa. Dalam kegiatan belajar, siswa dengan kecerdasan emosional yang positif akan mempertimbangkan terlebih dahulu ketika mengambil sebuah keputusan. Usaha yang dapat dilakukan ialah guru memberikan pemahaman kondisi emosi kepada siswa karena semakin siswa memahami kondisi emosi yang ada di dalam dirinya, maka semakin baik juga kondisi kecerdasan emosi yang terbentuk dalam diri siswa tersebut. Beberapa penelitian yang membuktikan bahwa regulasi diri berpengaruh terhadap kecerdasan emosional ialah hasil penelitian dari Pandiangan pada tahun 2014 dengan judul Self-Regulation Learning dengan Kecerdasan Emosional. Penelitian ini membuktikan adanya hubungan antara kecerdasan emosional dengan regulasi diri dalam belajar. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan hasil belajar dalam diri siswa. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Safira dan Suharsono pada tahun 2013 dengan judul Self-Regulation Learning dengan Prokrastinasi Akademik pada siswa akselerasi memberikan hasil bahwasannya 45,8% siswa memiliki kemampuan belajar dengan regulasi diri yang tergolong tinggi. Penelitian lain yang memperkuat penelitian sebelumnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Rahmah pada tahun 2015 dengan judul Regulasi Diri dalam Belajar pada Mahasiswa yang memiliki peran banyak, dengan tujuan untuk mengetahui bahwa siswa tidak hanya menerapkan regulasi diri dalam belajar, melainkan juga menerapkan regulasi emosinya. Di sini berarti keadaan emosi dapat mempengaruhi siswa dalam memilih strategi belajar nantinya yang akan digunakan. Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah terletak pada metode penelitiannya, di mana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Partisipannya adalah anak-anak berusia 17-18 tahun, sedangkan penelitian terdahulu kebanyakan menggunakan metode penelitian eksperimen sehingga bentuk dan hasil yang diperoleh pun cukup berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh regulasi diri terhadap prestasi akademik, kemudian pengaruh regulasi diri terhadap pengendalian sikap dan emosi siswa, serta upaya yang dapat ditempuh atau ditingkatkan dalam meningkatkan kemampuan regulasi diri siswa.
Penelitian ini dilakukan sebagai upaya dalam membantu siswa yang tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik karena tidak adanya kemampuan untuk meregulasi diri agar bisa mengontrol diri dan memiliki strategi belajar yang baik. Dalam menentukan perilaku seseorang, regulasi diri merupakan suatu aspek yang penting yang bertujuan untuk memonitor dan mengatur diri dalam melakukan kegiatan belajar. Zimmerman pada tahun 2008 mengemukakan bahwa regulasi diri merupakan hal yang penting dalam proses belajar, karena dapat membantu siswa dalam membangun kebiasaan belajar yang lebih baik, mengaplikasikan strategi belajar. Kecerdasan emosional berdasarkan pendapat dari Goleman adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan saat menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan mengatur suasana hati. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Landasan penelitian metode ini ialah tujuan dari penelitian, yaitu untuk melihat pengaruh regulasi diri yang dimiliki siswa terhadap kecerdasan emosi tiap individu. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuesioner dengan menggunakan Google Form untuk melihat seberapa tinggi tingkat kecerdasan emosional dan tingkat regulasi diri dalam kegiatan belajar dari tiap partisipan. Adapun prosedur yang dilakukan ialah dengan memilih topik terkait kasus yang akan dibahas terlebih dahulu. Misalnya di sini saya memilih topik terkait regulasi diri dan kecerdasan emosional. Setelah kasus diperoleh, dilanjutkan dengan pengumpulan literatur, dilanjutkan dengan pengambilan data dari siswa SMA dan SMK sesuai kebutuhan dari penelitian dengan menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form dan tanya jawab menggunakan grup WhatsApp. Yang terakhir ialah menarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. Subjek partisipan dalam penelitian ini sasarannya ialah kepada siswa yang berumur 17-18 tahun atau siswa SMA SMK masing-masing berjumlah 2 orang. Partisipan ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori pertama ialah 2 orang siswa yang memiliki emosi rendah dan 2 orang lagi yaitu siswa yang memiliki kategori emosi tinggi. Kuesioner yang pertama berisi 30 soal pilihan ganda untuk mengukur tingkat kecerdasan emosional dari tiap partisipan sebagai kebutuhan untuk melihat pengaruhnya terhadap regulasi diri siswa dalam proses belajar. Kuesioner yang kedua berisi 20 soal. Pembahasan yang pertama ialah pengaruh regulasi diri terhadap pengendalian sikap dan emosi siswa. Pada diagram tersebut terlihat bahwa Hikmat memiliki skor sekitar 69 dengan kategori kecerdasan emosional tinggi, kemudian Hilmi mempunyai skor 65 dengan kategori rata-rata, Ismiatun mempunyai skor 68 dengan kategori tinggi, dan Surya memiliki skor 59 dengan kategori kecerdasan emosional yang rendah. Setelah memperoleh hasil dari tingkat kecerdasan emosional dari tiap responden, dilakukan tanya jawab menggunakan media grup WhatsApp dengan hasil sebagai berikut. Berdasarkan tabel dan diagram di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 2 orang partisipan dengan skor kecerdasan emosional lebih dari 68 yang tergolong tinggi. Dari hasil tanya jawab disimpulkan bahwa mereka menyetujui adanya pengaruh regulasi diri terhadap pengendalian sikap dan emosi siswa dengan alasan regulasi diri memiliki hubungan erat dengan pengendalian diri. Menurut Vina pada tahun 2013, kecerdasan emosional mencakup hal-hal seperti kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dengan teori yang mendukung data tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki regulasi diri baik sudah pasti dapat mengendalikan sikap dan emosinya dengan baik. Dengan adanya regulasi diri dalam belajar, siswa dapat mengendalikan dan mengatur emosinya dengan baik sehingga bisa menahan terjadinya perilaku negatif. Hal tersebut membuktikan bahwa regulasi diri sangat berpengaruh terhadap pengembangan sikap dan emosi siswa. Pembahasan yang kedua yaitu pengaruh regulasi terhadap prestasi akademik siswa. Berdasarkan 2 tabel di atas, diperoleh hasil bahwa dari dimensi metakognisi sebanyak setengahnya menjawab pada kategori tinggi, namun dimensi motivasi terlihat memiliki skor paling rendah di antara dimensi yang lain, yaitu kurang dari 70. Dimensi metakognisi sebesar 50% dan dimensi motivasi sebesar 30%. Selain itu, hasil tanya jawab diperoleh bahwasannya semua siswa setuju jika regulasi diri berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa dengan alasan siswa yang dapat mengatur belajarnya dengan baik akan mendapatkan hasil belajar yang optimal.
Hanifah dan Abdullah pada tahun 2001 melakukan penelitian tentang pengaruh perilaku belajar terhadap prestasi akademik dengan hasil perilaku belajar yang baik menjadikan siswa mampu menyeleksi, menyusun, dan menata lingkungannya agar lebih optimal dalam proses belajar. Berdasarkan teori dan penelitian di atas, penulis memperoleh bahwa dengan adanya regulasi diri, seseorang siswa dapat mempengaruhi strategi belajarnya yang tepat agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. Siswa yang memiliki kemampuan regulasi diri yang baik dapat mengontrol dirinya sendiri dan mengidentifikasi kemampuan apa saja yang dimilikinya, baik itu kelebihan ataupun kekurangan dalam memahami suatu mata pelajaran, seperti tes yang telah dilakukan. Regulasi diri berhubungan dengan metakognisi, motivasi, dan perilaku siswa yang berperan aktif dalam mencapai tujuan belajar. Regulasi diri dalam belajar dapat mengatur kinerja dan prestasi akademik siswa. Seseorang yang belajar dengan menggunakan regulasi diri tidak hanya mengetahui apa yang dibutuhkan oleh setiap tugas, tetapi mereka dapat menerapkan strategi yang dibutuhkan dalam mengetahui gaya pembelajaran yang disukainya, apa yang mudah dan sulit bagi dirinya, bagaimana cara mengatasi bagian yang sulit bagi dirinya, dan bagaimana memanfaatkan kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya. Hal tersebut membuktikan bahwa regulasi diri sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Pembahasan yang ketiga adalah upaya yang tepat dalam meningkatkan kemampuan regulasi diri siswa. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh 4 jawaban dari responden terkait cara untuk meningkatkan regulasi diri siswa agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Regulasi diri dapat dikembangkan melalui pembiasaan dalam melaksanakan ibadah secara teratur sejak usia dini. Butler mengemukakan bahwa bila dilihat dari ranah metakognitif, guru seharusnya membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan regulasi diri dengan melakukan kegiatan, misalnya, siswa dibantu dalam mengonstruksi pengetahuan metakognitif. Berdasarkan hasil data dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi diri siswa dalam kegiatan belajar dapat ditingkatkan baik dari peran guru sebagai pendidik ataupun dari dalam diri siswa tersebut, misalnya kesadaran siswa dalam beribadah. Guru harus bisa meyakinkan siswa bahwa mereka mampu mencapai hasil belajar yang optimal. Orang tua juga bisa berperan dalam meningkatkan regulasi diri siswa, dimulai dengan membiasakan anak-anaknya untuk beribadah secara rutin sejak usia dini. Dari hasil dan pembahasan di atas diperoleh kesimpulan bahwa regulasi diri siswa diartikan sebagai proses mengatur, mengelola, dan mengontrol perilaku siswa dalam proses belajar. Siswa yang memiliki regulasi diri baik sudah pasti bisa mengendalikan sikap dan emosinya dengan baik pula. Dengan adanya regulasi diri dalam belajar, siswa bisa mengendalikan dan mengatur emosinya dengan baik sehingga dapat menahan terjadinya perilaku negatif. Guru harus bisa meyakinkan siswa bahwa mereka mampu mencapai hasil belajar yang optimal, sedangkan orang tua di rumah dapat membiasakan anak-anaknya untuk beribadah secara rutin sejak dini. Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa regulasi diri sangat berpengaruh terhadap kecerdasan emosional siswa, terutama dari aspek metakognitif, motivasi, dan perilaku. Sekian pemaparan dari saya terkait hasil dari karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Regulasi Diri Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.